Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali bertatap muka dalam keadaan terbatas untuk melaksanakan pembelajaran pertemuan yang kedua. Bapak akan mengabsen terlebih dahulu siapa saja hari ini yang tidak masuk. Tidak masuk. Suhailatul Masuk. masuk. Rian masuk. Wildan masuk. Ilham Masuk. Aini Masuk. masuk. Rena Masuk. Fahri Faid. Semuanya masuk. Sekarang kita laksanakan pembelajaran hari ini. Sebelum kita laksanakan, Bapak ingin bertanya kepada anak-anak terkait materi yang sudah kita pelajari kemarin. Minggu lalu kita belajar tentang apa, anak-anak? Tentang haid. Bagus sekali. Apa yang dimaksud dengan haid? Darah kotor yang keluar dari rahim wanita. Darah yang kotor yang keluar dari rahim. Sekarang pertemuan kedua ini kita akan belajar tentang tata cara mandi setelah haid. Setelah kemarin haid sudah, sekarang tata caranya. Oke. Hukum bersuci, anak-anak bisa lihat di slide video. Hukum bersuci setelah haid itu apa? Setelah selesai masa haid, seorang perempuan wajib untuk melaksanakan mandi. Mandi wajib juga disebut dengan mandi junub atau mandi besar. Karena haid adalah termasuk hadas besar, maka hukumnya wajib bagi seorang yang beragama Islam untuk membersihkan diri dari hadas besar tersebut. Karena untuk melaksanakan suatu ibadah, seorang muslim diharuskan suci baik dari najis maupun dari hadas kecil dan hadas besar. Haid ini termasuk hadas kecil apa hadas besar, anak-anak? Besar. Caranya harus dengan mandi. Anak-anak tentu saja bertanya-tanya, selain haid, apa saja yang mewajibkan seseorang yang beragama Islam untuk mandi besar? Ini disebutkan. Yang pertama, berhubungan suami istri atau dalam bahasa Arabnya jima. Yang kedua, wajib mandi bagi orang yang selesai keluar darah nifas setelah melahirkan. Yang ketiga, wanita setelah haid. Yang keempat, keluarnya sperma karena sebab yang lain. Yang keenam, pria yang mimpi basah. Yang ketujuh, wiladah atau setelah melahirkan. Yang kedelapan, setelah masuk Islam. Yang kesembilan, meninggal dunia. Untuk melaksanakan mandi besar itu ada hal-hal yang wajib dilaksanakan atau disebut dengan rukun mandi wajib. Apa saja? Yang pertama adalah niat. Bagaimana bunyinya niat mandi besar? Nawaitu husla li raf'il hadasil akbari fardulillahi ta'ala. Anak-anak coba lafalkan bersama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul husla li raf'il hadasil akbari fardulillahi ta'ala. Itu adalah niatnya mandi besar. Yang kedua, rukun mandi besar adalah membasuh badan dengan air.
sekujur tubuh dibasuh dengan air. Yang ketiga, rukunnya yakni membersihkan najis yang ada di tubuh. Sebelum meratakan air ke seluruh tubuh, anak-anak harus cawi terlebih dahulu. Nggih. Yang ada di kelamin, baik depan atau belakang anus, dicawi dulu. Kenapa? Untuk membersihkan najis yang masih menempel. Kalau masih ada najisnya maka belum bersih. Yang keempat, rukunnya adalah membasuh dengan air, yakni meratakan air ke seluruh tubuh. Semuanya, mulai rambut sampai ujung kaki harus kena air. Irung-irung itu adalah rukun dari mandi wajib. Sekarang sunahnya, ada rukun pasti ada sunnah. Sunnahnya yang pertama adalah membaca bismillah. Tadi sebelum niat sunnah membaca bismillah terlebih dahulu. Kemudian sebelum mandi berwudu. Yang ketiga, menggosok-gosokkan tangan di atas badan, dibasuh seperti ini, dikosok-kosok, bisa menggunakan sabun juga. Yang keempat, mendahulukan menyiram anggota tubuh yang kanan atas, baru kemudian anggota tubuh yang kiri, digebyur dulu. Itu adalah penjelasan tentang mandi besar. Bapak ingin mempraktekkan atau mensimulasikan bagaimana mandi besar, berikut rukun dan sunahnya. Anak-anak perhatikan ya. Nanti anak-anak harus membuat pertanyaan terkait apa yang Bapak praktekkan untuk hari ini. Ya, bisa dipahami ya? Bisa. Oke, baik. Anak-anak tahu ini apa? Gayung. Tentu saja ini gayung. Biasanya ada di tempat mandi ya. Sebelum niat kita membaca apa tadi? Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu husla li raf'il hadasil akbari fardalillahi. Kemudian anak-anak ambil wudhu seperti biasa. Ya. Untuk melaksanakan mandi didahului dengan wudhu terlebih dahulu. Seperti biasa, oke, 3 kali. Setelah kita wudhu, kemudian apa yang kita lakukan anak-anak? Masih ingat? Ya, meratakan air ke seluruh tubuh. Perhatikan. Sudah, yang kanan 3 kali, kemudian kiri. Setelah itu, badannya digosok, gosok semuanya ke seluruh tubuh, hidung-hidungnya, telinga-telinganya, anusnya dicawi nggih, depan belakang semuanya, kuku-kukunya nggih, harus rata dengan air, hidung-hidungnya. Jangan sampai ada yang kering. Yang bisa pakai sabun, anak-anak ambil sabun atau pakai sampo untuk keramas. Nah, jika tidak pakai sabun dan tidak pakai keramas, bagaimana Pak? Tetap sah. Jadi tidak wajib sabun dan sampo itu tidak wajib. Hanya saja biar badan wangi dan bersih, itu adalah sunnah dari mandi. Bisa dipahami dari sini? Bisa. Oke, itu adalah sedikit praktek tentang mandi besar. Simulasi atau praktek mandi besar. Sekarang ada hal yang ditanyakan anak-anak yang mungkin kurang jelas. Mas Michael. Oke, terima kasih. Untuk mandi besar, kata Mas Michael, boleh tidak mandi besar di Bengawan? Jawabannya adalah boleh. Kenapa? Karena Bengawan
airnya sangat banyak. Jadi malah lebih baik bisa langsung berendam di situ. Semuanya langsung bisa rata tanpa mengkosok-kosok badan, sudah rata. Bagus sekali. Terima kasih. Oke. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, tugas anak-anak adalah mengerjakan LKPD seperti biasanya. Bapak akan berikan soalnya untuk anak-anak. Baik anak-anak, di tugas LKPD-nya anak-anak ada dua. Yang pertama adalah menuliskan niat mandi besar. Tugas yang kedua adalah menyebutkan rukun mandi besar. Untuk kelompok sebelah selatan, perempuan adalah menyebutkan atau melafadzkan niat mandi besar. Untuk kelompok sebelah utara yang laki-laki menyebutkan rukun mandi besar. Nanti harus ada perwakilan, satu perempuan, satu laki-laki untuk maju sebagai perwakilan. Bisa dipahami? Sudah ya? Sudah 10 menit, waktu selesai. Mbak Nela, perwakilan dari perempuan, silakan maju. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ghusla li raf'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Cukup. Kira-kira benar anak-anak? Benar. Itu tadi adalah niat dari mandi besar. Oke. Sekarang perwakilan dari laki-laki, silakan. Mas Amar. Sebutkan rukun mandi besar. 1. Niat. 2. Membasuh badan dengan air. 3. Membersihkan najis yang ada di tubuh. 4. Membasuh atau meratakan air ke seluruh tubuh. Bagaimana anak-anak? Benar. Terima kasih. Dari sini Bapak tahu bahwa anak-anak sudah paham tentang materi yang kita pelajari hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang paling akhir adalah hikmah. Hikmah atau manfaat dari melaksanakan mandi setelah haid. Apa saja? Yang pertama, setelah mandi memulihkan tenaga. Yang kedua, untuk kebaikan badan dan jiwa. Yang ketiga, membersihkan diri dari bau tak sedap dan berbagai macam kuman dalam. Yang keempat, mandi wajib menjadikan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah selamat dari beban berat. Itu adalah tentang mandi besar dan juga syarat rukun serta hikmahnya. Sudah kita lalui bersama-sama. Mudah-mudahan memberi manfaat bagi kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekarang kita simpulkan. Kesimpulan materi pada hari ini adalah mandi wajib, hukumnya adalah wajib. Yang kedua, hal-hal yang menjadikan seseorang wajib melaksanakan mandi besar adalah yang pertama jima, terus nifas, terus itu adalah yang mewajibkan mandi besar. 3, kesimpulannya adalah rukun mandi wajib. Yang pertama niat, yang kedua membasuh badan, yang ketiga Membersihkan najis yang ada di tubuh. yang keempat Membasuh atau meratakan air ke seluruh tubuh. Oke. Sekarang sunahnya mandi wajib ada 4 juga. Yang pertama tasmiyah atau membaca. Yang kedua wudu. Yang ketiga yang keempat
manfaat mandi besar. Yang pertama, memulihkan tenaga. Yang kedua, kebaikan badan dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Sekarang Bapak tanya kepada anak-anak, kira-kira sudah hafal niat mandi besar? Sudah? Ayo coba lafalkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbari lillahi ta'ala. Bagus sekali, itu tadi adalah niat mandi besar. Anak-anak cukup mungkin hari ini yang bisa kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tugas terakhir anak-anak adalah mempelajari bab selanjutnya tentang infak sodako. Kiranya cukup pelajaran hari ini, mudah-mudahan memberi manfaat bagi kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan Allah ridho pada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.